Langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustazah Atia. Saya sebenarnya ingin memperkenalkan Ustadz Astri, tapi ini adalah hak prerogatifnya Ustazah Atia. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Ustazah Atia untuk bisa memimpin diskusi hari ini. Saya persilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sari Nurulita atas perkenannya. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bisa bersama-sama belajar, berkumpul dalam Raudhah min Riyadhil Jannah yang berbentuk majelis ilmu. Tak lupa salawat dan salam teriring untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, di mana pada bulannya Rasulullah lahir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazah Sari, ini temanya sangat menarik, sangat seru gitu. Terlebih jika dibawakan oleh bapak-bapak, ini fenomenal ya. Artinya materi-materi begini mestinya emak-emak nih yang ngebahas atau yang menjadi narasumber. Tapi itulah teman-teman Islam ini anti mainstream ya, artinya nggak terpaku oleh satu pakem yang sebenarnya nggak perlu jadi masalah gitu. Karena siapapun boleh berbicara mengenai hal-hal yang mungkin hanya biasanya dibahas oleh ranah perempuan. Toh ulama-ulama kita di zaman dulu juga pembahasan tentang fikih didominasi oleh para ulama yang justru laki-laki. Kalau kita lihat buku-buku fikih, terutama buku-buku turos yang kita pakai seperti Madzhabul Arba'ah ya, fikih ala Madzhabul Arba'ah, Majmu' dan lain sebagainya, itu penulisnya justru laki-laki. Hampir nggak kita temui ulama kita perempuan. Jadi sebenarnya nggak tabu jika dibahas oleh laki-laki. Kali ini Mama Isa udah melaksanakan beberapa webinar, mulai dari pembahasan waris, pembahasan kekerasan atau perlindungan perempuan dan anak-anak, masalah harta. Maka nggak ada salahnya kali ini kita membahas tentang ar-ridha'ah, yaitu penyusuan, artinya hukum menyusui. Karena Ustadz Asri ini memang beliau pakar di bidang tafsir ya, karena beliau intens membahas hal-hal yang berkaitan dengan tafsir, maka beliau layak untuk menyampaikan materi ini. Saya bacakan siapakah beliau. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Asri Aidid, LC. Beliau merupakan alumni Al-Azhar, yang merupakan anggota ISLAH juga, dan juga beliau banyak pengalaman-pengalaman organisasinya yang bisa kita baca. Di antaranya menjadi sekjen dari KKS, itu Keluarga Sulawesi, juga editor dari salah satu jurnal Al-Ummah. Dan yang sekarang adalah beliau merupakan staf ya di apa nih namanya? Oh, nggak masuk ke sini ya. Beliau aktif di, bikin dulu. Beliau sekarang bekerja jadi konsultan di kedutaan ya di Karawaci, Pakistan ya. Gitu. Dan banyak segudang prestasi-prestasi beliau yang mungkin tidak beliau buka di sini. Tapi jika teman-teman berkenan bisa membuka,
bisa membuka channel YouTube beliau. Beliau mempunyai channel YouTube. Nah, sebagaimana saya tulis di sini, channel YouTube-nya yaitu Asri IDTV. Nah, di situ teman-teman akan bisa melihat kiprah beliau ya dalam berdakwah, terutama berkaitan dengan tafsir. Banyak penjelasan tafsir yang beliau sudah sampaikan di channel IDTV ini. Rasanya tidak perlu saya memperpanjang kata, karena kita beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan dulu kenapa sih kita harus teman-teman Islah membahas permasalahan ini, yaitu ar-rodho'ah atau menyusui. Banyak hal-hal yang mungkin kita terlewat gitu ya. Ibu sekarang kita intens dengan ASI eksklusif, tapi kita hanya terfokus kepada ASI-nya, pemberian ASI-nya saja, sehingga kita terlupa bahwa dari setiap perbuatan pasti ada konsekuensi hukumnya. Di antaranya, jika menyusui akan terkait dengan hal apa? Konsekuensi hukum berkaitan mahram bagaimana? Pernikahan, apakah ada juga kaitannya dengan waris? Dan bagaimana jika yang disusui sudah dewasa? Apa itu akan memberikan satu konsekuensi hukum? Nah, hal ini akan dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Ustadz Asri. Silakan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya kebersamaan kita dengan Ustadz Asri. Demikian mukadimah dari saya. Mari bersama-sama kita nikmati kajian ar-rodho'ah, tadabbur ayat ar-rodho'ah dan kolerasinya dengan hukum waris dan pernikahan. Ala Ustaz Asri falyatafaddal mashkuran. Terima kasih Ustazah Abia. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah kedepannya kita bisa sama-sama mendapatkan suatu ilmu, suatu hal yang bermanfaat kepada kita, kepada keluarga kita. Namun sebelumnya Ustazah dan Ustadz dan Ustazah, alumni Al-Islah dan teman-teman yang sudah berkenan hadir pada webinar kali ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Udah. Nahmaduhu subhanahu hamda ibadihi syakirin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallal malaikatu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para Zumar yang berbahagia, mohon izin untuk men-share suatu presentasi yang saya sudah buat. Kita lanjut insyaallah. Pada kesempatan yang lain kita sama-sama akan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala saya fokus di surah Al-Baqarah ayat 20-33 dan kemudian menjadikan satu ayat dari surah Al-Ahqaf ayat 15 yang kita jadikan sebagai suatu perbandingan nantinya. Insyaallah kami akan menjelaskan bahwa dalam Al-Quran kurang lebih 11 kali ditemukan kata-kata radha'ah dalam segala bentuknya. Apakah itu bentuknya mudhari, apakah itu bentuknya madhi, apakah itu bentuknya semua bentuk ditemukan sebanyak 11 kali dalam Al-Quran yang ada di surah Al-Baqarah seperti pada layar yang saya sampaikan. Di surah An-Nisa ayat 23 2 kali, di surah Al-Baqarah 233, kemudian di surah Al-Hajj, di surah Al-Qasas, kemudian juga kita bisa temukan di surah At-Talaq. Dan kesemua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini memiliki makna yang menginginkan suatu hikmah, suatu anjuran bahwa
apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut, terutama yang ada di surah Al-Baqarah 233, itu merupakan salah satu anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata wal walidatu. Kita bisa petik di ayat ini, di penggunaan kalimat. Terus terang, saya sangat senang ketika menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat literasi ulama-ulama klasik. Saya lebih senang meninjaunya dari tinjauan atau perspektif linguistik. Seperti misalkan wal walidatu. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna, tidak menggunakan wal ummahatu? Padahal kalau kita buka tafsir klasik itu ditemukan kata-kata wal walidatu, ya, yang dimaksud di sini al ummahat. Atau misalkan kita buka terjemahan Departemen Agama, itu juga kita menemukan kata-kata wal walidatu, artinya adalah ibu, yurdi'na, ibu-ibu yang hendaknya menyusui anak-anak mereka. Padahal sebenarnya ada makna yang tersirat antara kata-kata wal walidatu di situ. Pemilihan kata atau pemilihan lafz Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalimat ini mempunyai hikmah yang perlu kita telusuri bersama. Artinya wal walidatu merupakan jamak daripada walidah. Sementara orang tua perempuan, sementara orang tua laki-laki adalah walidah. Allah mengatakan kata-kata wal walidatu, itu Allah ingin menginginkan atau menyampaikan kepada kita bahwa wal walidatu di sini adalah ada hubungan emosional antara seorang yang menyusui dan orang yang menjadikan air susu itu mengalir. Makanya menggunakan kata-kata wal walidatu. Artinya seperti yang disampaikan oleh host tadi, Ustaz Sasarina Rulita dan moderator, bahwa ini nggak baku, nggak umum karena dibicarakan oleh laki-laki, disampaikan oleh pemateri laki-laki. Sebenarnya yang menjadikan air susu perempuan yang mengalir itu adalah laki-laki, adalah suaminya. Bahkan ulama-ulama fikih, ulama-ulama klasik kita menyampaikan bahwa air susu itu mengalir karena adanya hubungan suami istri yang setiap harinya dilakukan. Yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata-kata wal walidatu yurdi'na auladahunna. Artinya ibu, orang tua perempuan yang diberikan konsi oleh orang tua laki-laki. Coba kita perhatikan nanti ayat selanjutnya. Yurdi'na auladahunna, hendaknya dia menyusuhkan anak-anak mereka. Haulaini kamilaini. Ini hikmah yang terkandung kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau memilih kata-kata wal walidatu yurdi'na, menggunakan kata-kata wal walidat, tidak menggunakan kata-kata ummahat. Saya ulangi lagi bahwa walidat merupakan plural atau bentuk plural dari kata walida, sementara walidun adalah merupakan salah satu bentuk penamaan dari orang tua berupa sisi laki-lakinya atau sisi suaminya, yang kedua-duanya mempunyai kontribusi dalam menghasilkan halib, dalam menghasilkan susu untuk dikonsumsi oleh auladahunna atau anak-anak mereka. Itu yang pertama. Jadi tidak serta-merta bahwa dalam hal menyusui hanya dilakukan oleh perempuan, akan tetapi dalam hal menyusui ada sumbangsi, ada kontribusi yang dilakukan oleh seorang ayah kepada istrinya, kemudian disampaikan kepada anaknya. Ini yang pertama yang kita jelaskan. Saya senang mengungkapkan kata-kata, kata per kata, huruf per huruf ketika menghadapi atau menemukan ayat-ayat yang kita temukan dalam Al-Quran. Seperti misalkan Al-Quran itu Masya Allah, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, sangat indah, sangat tata bahasanya, nuzum-nuzumnya sungguh indah kalau kita sama-sama betul memperhatikan ayat demi ayat, huruf demi huruf, lafaz daripada Al-Quran, sehingga kita mampu memberikan kita stimulasi pemahaman yang pada
gilirannya menghasilkan hukum-hukum yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita terapkan kepada masyarakat kita. Kira-kira apa yang membuat masyarakat kita sekarang, kalau kita baca-baca di berita, ada seorang anak yang membunuh ibunya, ada seorang anak yang menikam ayahnya, ada seorang anak, macam-macam seperti itu. Karena kenapa? Dia, pada umumnya kita hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya takwiniyah. Artinya, apa yang terjadi di masyarakat kita itulah yang kita lakukan. Misalkan seorang ibu menyusui, anaknya tidak mampu menyusui selama 2 tahun, dia menyusui selama 6 bulan. Itu yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita. Padahal sebenarnya apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, bahwa hendaknya seorang ibu, hendaknya seorang ayah menyusui anaknya sampai 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, haulaini kamilaini. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, misalkan kita temukan di surah Al-Ahqaf ayat 15, wa fisaluhu fi amain wa hamluhu wa fisaluhu fi salatina syahran. Mengandung dan menyusunya selama 30 tahun. Sebagian orang tadi mengatakan bahwa ayat ini saling bertentangan. Padahal sebenarnya ini tidak ada pertentangan dalam ayat tersebut. Kalau kita perhatikan sama-sama di surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 3 ini tidak menyebutkan kata-kata wa hamluhu wa fisaluhu, akan tetapi menyebutkan kata-kata yurdi'ana auladahunna haulaini kamilaini. 2 tahun, ulama kita sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haulaini kamilaini adalah 2 tahun, cukup 2 tahun yang sempurna, yang disempurnakan. Itu yang disampaikan oleh ulama kita. Tapi di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu disampaikan bahwa wa hamluhu wa fisaluhu fi salasina syahran, mengandung dan menyusui selama 3 bulan. Ayat ini kalau kita kembangkan sama-sama bahwa sama sekali tidak ada pertentangan di dalamnya. Ayat Al-Baqarah di surah 23 ini menyampaikan kepada kita masa menyusui seorang ibu kepada anaknya, yaitu selama 2 tahun. Walaupun pada realitanya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin 3 bulan, seperti liman arada ayyutimar radah wa 'alal mauludi la rizqun wa kiswatuhunna. Akan tetapi di ayat yang di surah Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan bahwa wa hamluhu wa fisaluhu selama 30 bulan. Bagaimana mengkoordinasikan 2 ayat yang berbeda ini? Ada yang mengatakan bahwa 24 bulan, ada yang mengatakan ayat yang di Ahqaf mengatakan selama 30 bulan. Ulama-ulama kita kemudian seperti Ratib An-Nablusi, kemudian ulama-ulama klasik mengatakan bahwa di surah Al-Ahqaf ini menceritakan tentang masa kehamilan yang paling minimal, masa kehamilan dan kemudian masa menyusui. Masa kehamilan umumnya ahli kedokteran pada tahun 90-an mengatakan bahwa bayi akan lahir pada saat berumur 7 bulan. Akan tetapi itu mengalami proses pengembangan lagi, kemudian mendukung ayat bahwa yang dimaksud dengan syahraini, salatina syahran di sini adalah masa kehamilan selama 6 bulan, kemudian masa menyusui selama 2 tahun. Jadi 24 plus 6. Atau mungkin ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini kondisional. Itu bisa kita terapkan pada hal-hal yang sesuai dengan masa kehamilan yang dia seorang perempuan lakukan. Misalkan normalnya seorang perempuan mengandung anaknya selama 9 bulan. Itu normalnya, umumnya 9 bulan. Dia harus menyusui anaknya sebanyak 21 bulan. Kalau misalkan anaknya lahir di bulan ke-8 atau bulan ke-7, maka dia harus menyusui anaknya sebanyak 23 bulan. Atau misalkan dia melahirkan anaknya pada umur 6 bulan, sebagian ulama mengatakan bahwa ternyata janin yang lahir pada umur 6 bulan itu sudah bisa mendapatkan kehidupan, itu sudah bisa mengkonsumsi air susu ibunya ketika dia hidup di bumi. Olehnya itu mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahr, selama 30 bulan. 6 bulan minimum
masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Kalau misalkan anak yang lahir pada umur 6 bulan, insya Allah dapat dipastikan melalui Al-Quran sebagai hujjah, itu bisa dipastikan bahwa anak tersebut akan lahir secara normal. Kemudian setelah itu dia hendaknya menyusui anaknya selama 24 bulan atau haulaini kamilain. Ini yang kita tangkap. Jadi tidak ada pertentangan ketika ada yang mengatakan bahwa haulaini kamilaini bertentangan dengan apa yang ada di surah Al-Ahqaf selama 30 bulan. Nah, itu yang saya dapatkan di ayat-ayat yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita tentang tafsir atau interpretasi daripada haulaini kamilaini dan wa fisal wa hamluhu wa fisalu ala syahrin ala salatina syahra. Kemudian kata-kata ar-radha'ah. Kadang-kadang di surah Al-Baqarah ayat 23 kita temukan kata-kata penulisan ar-radha'ah itu menggunakan kata-kata alif. Coba dia perhatikan, ini menggunakan kata-kata ar-radha'ah. Di ayat lain kita temukan min ghairi alif. Min ghairi alif. Kira-kira apa perbedaan daripada penulisan Rasul Utsmani tersebut? Ulama-ulama kita kemudian melakukan penelusuran, melakukan penggalian, terutama ulama-ulama linguistik, mendapatkan suatu hal yang betul-betul mencanangkan bahwa ketika dalam Al-Quran ditemukan kata-kata ar-radha'ah dengan menggunakan alif, alif itu merupakan alamatul mad, alamatul am. Berarti ada masa, ada distensi yang dibutuhkan ketika menggunakan kata-kata ar-radha'ah dengan alif. Misalkan ulama kita kemudian memberikan 3 penafsiran. Yang pertama adalah ada yang dinamakan jarak waktu, ada yang dinamakan jarak makani atau tempat, ada yang dinamakan jarak nafsiyah. Jadi saya ulang lagi, ketika kita menemukan kata-kata radha'ah dengan penulisan alif, berarti kandungan radha'ah di sini memberikan pemahaman bahwa radha'ah di sini membutuhkan distensi waktu, membutuhkan distensi jarak, dan membutuhkan distensi nafsiyah. Artinya kata-kata radha'ah ketika menggunakan alif, kita harus memahaminya bahwa radha'ah atau menyusui, ketika kita mendapatkan dalam Al-Quran lafaz yang seperti itu, menyusui itu harus dilakukan atau hendaknya dilakukan melalui tenggang waktu yang kesempurnaannya adalah haulaini kamilain, atau penafsiran lainnya ketika dihubungkan dengan ayat Al-Ahqaf tadi ayat 15, itu disesuaikan dengan masa kehamilan, kemudian dia akan menyusui anaknya ditambah dengan masa kehamilan yang totalnya sebanyak 30 bulan. Itu kata-kata radha'ah. Kemudian kalau kita menemukan kata-kata radha'ah min ghairi alif, tidak ditemukan alif, jadi penulisannya radha'ah. Kalau kita baca tanpa alif radha'ah, akan tetapi itu kita baca radha'ah. Di surah An-Nisa misalnya ketika Al-Quran mengatakan atau menyebutkan bahwa wa akhawatukum minar radha'ah. Wa akhawatukum, coba perhatikan, walaupun penulisan ras standar Indonesia itu tidak mengindahkan hal tersebut, akan tetapi kalau kita kembali kepada ras Madinah dan ras Utsmani, itu selalu memperhatikan huruf, bahkan huruf demi huruf dalam penulisan Al-Quran. Ar-radha'ah pengertiannya adalah orang saudara kamu yang telah melakukan penyusuan yang sudah lama. Artinya menyusui sudah diputuskan. Ini nanti erat hubungannya dengan hukum ar-radha'atul qabir. Bagaimana seorang yang dewasa menyusui kepada seorang wanita. Karena berdasarkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah yang disampaikan oleh Imamul Bukhari, kemudian yang kita didapatkan juga hadis yang disampaikan oleh Sahla bin Suhaim, istri daripada Abu Huzaifah. Insya Allah kita akan kembangkan pada hukum-hukum yang terkait pada radha'ah. Ini membuktikan bahwa ketika kita mengatakan radha'ah min ghairi alif, tanpa huruf alif di huruf bawahnya, itu membuktikan bahwa radha'ah di sini, menyusui di sini sudah terputus dan diharamkan kepada kalian untuk menikahi saudara-saudara atau saudari sesusuan kalian. Dan itu dalilnya bisa kita temukan, banyak sekali bisa kita temukan dalam hadis-hadis Sayyidina Rasulullah SAW, baik di kitab Bukhari dan maupun di kitab Imam Muslim. Wa fisaluhu fi amaini, kata-kata fisalan di sini adalah artinya setelah genap 2 tahun nanti baru kita pisahkan.
baru kita bisa. Perlu ibu-ibu, perlu saudari-saudari, perlu ustaz-ustazah pahami bahwa ketika terjadi hubungan menyusui antara seorang anak dengan seorang ibunya, itu ada transformasi yang dinamakan transformasi genealogi. Ada yang dinamakan transformasi hanin, ada yang dinamakan transformasi. Jadi bukan sekedar untuk makan, akan tetapi ketika anak dalam pangkuan ibunya, dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan keindahan, dia akan merasakan kenyamanan ketika berada dalam pangkuan ibu. Kata-kata visual di sini itu merupakan suatu fase di mana seorang anak harus dipisahkan dari ibu sesuanya. Apakah ibunya sendiri, ibu kandungnya, atau ibu sesuanya, itu harus dipisahkan setelah sempurna penyusuan tersebut, yaitu haulaini kamilaini. Liman arada ayyutimma rada'u 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kemudian kata-kata lataif balaghiyah dalam perspektif logistik terkait dengan ayat di surah Al-Baqarah ini ada kita temukan dalam Al-Qur'an ketika misalkan Al-Qur'an menggunakan kata-kata yang bersifat khabariyah. Khabariyah artinya sifatnya mengabarkan. Bukan bersifat amar, bukan bersifat nah, akan tetapi dia bersifat khabariyah. Ulama-ulama kita sepakat mengatakan, terutama ulama kita dalam di kalangan ulama-ulama tafsir sepakat mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan atau menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang harus kita jalankan dan dia bersifat khabariyah, itu hukumnya bisa menjadi sunnah muakkadah, bisa menjadi hal yang harus kita lakukan, bisa menjadi suatu hal yang harus kita implementasikan. Misalkan kita temukan misalkan dalam Al-Quran lit-tayyibina lit-tayyibat, lil-habisina wal-habisat, atau misalkan waman dakhalahu kana amina. Misal ini secara bahasa, secara balaghiyah kita temukan bahwa ayat ini merupakan suatu ayat yang mengabarkan bahwa waman dakhalahu kana amina, bahwa siapa yang masuk dalam Masjidil Haram itu kana amina, dia akan aman. Akan tetapi di situ mempunyai unsur amr, bahwa siapa saja yang masuk di Masjidil Haram atau siapa saja yang masuk ke Mekah, dia harus kita berlakukan secara aman. Dia harus kita jaga keamanannya. Seperti lit-tayyibina lit-tayyibat. Ini bukan suatu sigat kauniyah, akan tetapi ini merupakan sigat amriyah atau sigat taklifiyah, suatu bentuk berita atau verbal yang bertujuan untuk mewajibkan kepada kita. Sama seperti lit-tayyibina lit-tayyibat. Hendaknya perempuan yang baik-baik dinikahkan dengan perempuan yang laki-laki yang baik, atau sebaiknya laki-laki yang baik harus dinikahkan dengan perempuan yang baik. Sama seperti di surah Al-Baqarah 230. Al-walidatu yurdi'na auladahunna. Hendaknya Ratib Nablusi mengatakan bahwa ada kalimat yang dijatuhkan, dimasukkan bahwa hendaknya kalian wahai ibu-ibu, wahai orang tua perempuan, untuk menyusui anaknya. Auladahunna haulaini kamil. Jadi sifatnya amar, walaupun pada ayat-ayat selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya dari ayat tersebut, liman arada ayyutimmar radha'a, akan tetapi diberikan hal-hal lain, pilihan lain, seperti memberikan kelapangan kepada seorang istri yang tidak mampu memberikan atau menyusui anaknya, bisa menyusui ke tempat lain. Atau misalkan yang tidak mampu menyusui anaknya, dia bisa, atau ada penyakit-penyakit yang diderita oleh perempuan tersebut, maka dibolehkan untuk wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini merupakan salah satu bentuk lataif balaghiyah, sentuhan-sentuhan balaga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sifatnya khabariyah, akan tetapi hendaknya kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa kejadian-kejadian yang kita baca di Quran, peristiwa-peristiwa seorang anak membunuh ibunya, peristiwa seorang anak membunuh ayahnya, peristiwa seorang anak memperkosa ibu kandungnya, peristiwa seorang anak yang macam-macam berita, karena kita tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seakan-akan
pergi begitu saja, lewat begitu saja, hanya tilawah yang kosong, hampa, tapi tanpa kita berani mencerna, berani mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bentuknya memang khabariyah, akan tetapi di dalam bentuk khabariyah itu memiliki unsur taklifiyah, hendaknya seorang ibu menyusui anaknya. Dalam sebuah artikel ditemukan bahwa ketika misalkan diadakan suatu penelitian atau survei, mana yang lebih cerdas, mana yang IQ-nya tinggi, anak-anak yang menyusui menggunakan konsep Al-Quran dengan anak-anak yang menyusui dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Ditemukan bahwa di Atlantik Pasifik sana ada suatu daerah seperti yang disampaikan oleh An-Nabulsi, bahwa rata-rata IQ anak ditemukan pada daerah tersebut itu memiliki kecerdasan atau tingkat kecerdasan yang tinggi. Karena kenapa? Umumnya ibu-ibu mereka memberikan susu kepada anaknya secara langsung selama 2 tahun tanpa membeli susu yang ada di supermarket. Akan tetapi mereka secara natural memberikan anaknya susu secara natural, seperti apa yang disampaikan atau apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 23. Kita lihat, perhatikan di Indonesia misalkan, mungkin Ustaz Atia mungkin lebih tahu bahwa tingkat kecerdasan Indonesia di antara negara-negara ASEAN itu kita berada pada tingkat paling rendah. Dari total negara yang ada sebanyak 65 negara, kita berada pada posisi 64. Ini menandakan bahwa rata-rata ibu-ibu yang ada di Indonesia tidak mengindahkan ayat yang ada di surah Al-Baqarah ini. Paling tidak hanya menyusui mungkin 6 bulan, dan itu merupakan salah satu anjuran WHO bahwa seorang ibu boleh menyusui anaknya hanya 6 bulan. Padahal sebenarnya ini merupakan propaganda yang tak lain dan tak bukan tujuannya adalah faktor ekonomi. Kalau kita misalkan mengamalkan, mengimplementasikan ayat di surah Al-Baqarah ini, insya Allah kita akan mampu menciptakan generasi-generasi yang handal, bukan saja dari segi badania, dari segi tubuh, fisik dan jasmania, akan tetapi mereka akan memiliki tingkat kecerdasan sama seperti negara yang ada di Pasifik sana. Itu yang disampaikan oleh guru kita Nabulsi. Itulah taif balaghiyah yang kita temukan ketika Al-Quran menggunakan kata-kata khabariyah dibanding dengan menggunakan kata-kata amar. Selanjutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan menyusui. Banyak sekali hukum-hukum. Saya membaca buku salah seorang ulama Pakistan yang ini, Takmilatul Fathul Mulhim. Masya Allah, bagus sekali buku beliau ini. Beliau merupakan rektor di Darul Ulum di Pakistan, di Karachi sini. Beliau menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan radha'ah yang saya sudah rinci sebenarnya, akan tetapi mudah-mudahan kita ada waktu bisa menjelaskan satu persatu dari hukum yang terkait dengan mahram dan waris, hubungannya dengan radha'ah atau hubungannya dengan saudara atau saudari sesusuan. Dalam Al-Quran dikatakan di surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Bahwa hukum yang berlaku kepada saudara biologis seperti yang ada di surah An-Nisa ini sama halnya juga berlaku kepada saudara atau saudari sesusuan. Bahwa misalkan diharamkan untuk menikahi saudara sama seperti diharamkan pula menikahi saudara-saudari daripada sesusuan. Baik dari pamannya dari ibu, pamannya dari tantenya dari ibu maupun tante daripada bapak, sama halnya juga haram kita nikahi yang terkait dengan saudara sesusuan. Insya Allah kita akan kembangkan sama-sama dalam hal tanya jawab terkait dengan mahram ini, dan hal mawaris kita kembangkan dalam bentuk diskusi, dan insya Allah saya juga minta dibantu oleh Ustazah Atia bisa menjelaskan, mungkin yang lebih tahu persoalan wanita. Jadi saya lebih fokus untuk menjelaskan atau mentadaburi ayat-ayat
kaitannya dengan penggunaan ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang digunakan dalam Al-Quran ketika memerintahkan orang tua perempuan untuk menyusukan anaknya. Saya akhiri untuk sementara. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asri atas pemaparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Waktunya panjang insya Allah. Tadi kita sudah mendengar pemaparan beliau mengenai surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita ibu-ibu atau orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya dalam hal menyusui, karena menyusui ini bukan sekedar ngasih makan atau agar anak berkembang, tapi merupakan juga perintah agama. Memang ibu-ibu sekarang sebetulnya sudah memiliki kesadaran untuk menyusui anak, Ustadz. Cuma mungkin tadi ada kepentingan-kepentingan sehingga membuat semangat ibu-ibu ini sedikit perlu terus diingatkan, karena banyak ibu-ibu sekarang yang bekerja sehingga waktu untuk menyusuinya terbatas ya. Sebetulnya anjuran pemerintah memberikan keringanan dengan 6 bulan ASI eksklusif itu cukup meringankan sedikit beban ibu-ibu. Biasanya habis melahirkan, para perempuan sudah digiring lagi untuk bekerja. Jadi sangat miris ya. Artinya sebetulnya kewajiban mencari nafkah ini kan kewajibannya para laki-laki, para qawam ya. Tapi karena kondisi situasi yang demikian luar biasa membuat ibu-ibu terpaksa untuk keluar rumah, baik dengan kesadaran sendiri, keinginan sendiri, atau kondisi yang memaksa. Sudah ada penanya, Ustadz, boleh langsung kita ini ya, buka tanya jawab ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz Asri? Boleh, silahkan. Dari Ibu Nining Wahyuningsih. Nah, ini Ibu Nining termasuk yang rajin juga nih Ustadz berpartisipasi dalam acara-acara Islam nih. Ibu Nining. Assalamualaikum. Ustadz, apa boleh menyusui anak yang beda agama? Jadi mungkin maksudnya ada anak kita nih Muslim gitu. Terus ada kan sekarang tuh kadang-kadang banyak bukan banyak ya, ada beberapa kejadian ibu meninggal saat melahirkan sehingga anaknya disusui. Nah, bagaimana jika anak ini non Muslim, apa boleh kita susui, Ustaz? Baik. Apa hukumnya menyusukan seorang anak yang beda agama? Dalam hadis Sayyidina Rasulullah SAW sudah dijelaskan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitr fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yujisani ila akhiril hadis, bahwa semua anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah, dia tidak beragama. Bapak kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi dan Nasrani atau beragama Majusi. Boleh saja hukumnya secara asal, secara dasar, hukum menyusui anak itu boleh saja, siapa saja anaknya, dengan catatan harus ada izin dari orang tua laki anak tersebut. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, kalau hanya menyusui, hanya sekedar memberikan makan sekali, karena hubungannya yang akan menjadi saudara sesusuan atau anak sesusuan nanti itu ulama kita sepakat ada 5 kali radha'ah, 5 kali kita susukan dalam kondisi kenyang. Dalam kondisi kenyang baru kita anggap sebagai dia adalah anak sesusuan atau saudara sesusuan. Itu. Kalau misalkan hanya memberikan makan sekali, 2 kali, kemudian selesai, saya rasa tidak jadi masalah dan silakan. Itu merupakan salah satu kebaikan, bahkan lebih indah lagi, lebih bagus lagi kalau mampu menjadikan dia anak yang tabani, anak yang kemudian kita giring dia, kita ajak dia untuk memeluk agama Islam. Begitu ya Bu ya, silahkan. Dan diperhatikan, kalau misalkan sampai 5 kali, itu akan menjadi anak sesusuan ibu.
sampai 5 kali dalam kondisi kenyang, dan pada masa haulaini kamilaini selama 2 tahun. Misalkan kalau dia sudah berumur 3 tahun, maka ulama kita sepakat, terutama ulama Syafi'iyah, kalau Malikiyah dan Hanafi mengatakan bahwa satu rada'ah saja, maka itu menjadi haram, sudah menjadi mahram bagi ibu tersebut. Akan tetapi kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa harus melalui 5, yang tadinya adalah 10 berdasarkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah, akan tetapi hadis ini dimansuh dengan adanya informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah bahwa hanya 5 kali sesuai dalam kondisi kenyang anak tersebut. Begitu Ibu ya. Jadi Ustadz, ini 5 kali menyusuinya atau 5 kali hisapan Ustadz? Bukan 5 kali. Jadi ulama kita mengatakan bahwa ketika misalkan seorang ibu menempelkan bayi, mohon maaf, ke dadanya, kemudian bayi itu mengenyot, bayi itu menyusui, kemudian dia keluarkan lagi mulutnya karena mungkin ada gangguan atau apa, itu dianggap satu kali menyusui. Sampai betul-betul bayi tersebut merasa kenyang kemudian tidur. Itu ulama kita dari kalangan Syafi'iyah mengatakan itu 1 kali menyusui. Jadi belum termasuk saudara atau anak sesusuan, belum termasuk. Akan tetapi kalau sudah sampai 5 kali pada tahun yang sama, pada 2 tahun yang sama, itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, bayi yang lahir itu dia menyusui karena air susu yang diminum, yang dikonsumsi adalah masih air susu kehamilan. Paham maksud saya? Artinya maksudnya gini, seorang ibu yang sudah melahirkan tentu memiliki air ASI. Ketika misalkan dia di luar air ASI karena kehamilan, hasil persalinan, itu ulama kita tidak menganggapnya sebagai suatu rada'ah. Akan tetapi itu dianggap sama sekali tidak menyusui daripada ibu. Artinya bukan ibu susuannya, akan tetapi dia masih menjadi muhrim, bukan ibu susuan, karena dia menyusui bukan dari air susu yang hasil daripada persalinan. Jadi misalkan kalau dia menyusui sampai kenyang hari pertama, kemudian hari berikutnya disusui lagi, hari berikutnya disusui lagi selama 5 hari berturut-turut, seperti misalkan apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ada seorang harim, seorang laki-laki yang bukan muhrim beliau yang hendak masuk. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Beliau menyampaikan kepada saudarinya untuk memberikan susunya kepada yang laki-laki tersebut. Walaupun sebenarnya hadis ini dipertentangkan oleh para ulama kita, dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Aisyah. Sama seperti kekhususan yang dimiliki oleh Sahla bin Suhail atau istri daripada Abu Huzaifah. 5 kali berturut dalam kondisi kenyang. Ya karena anak-anak itu kan tidak menyusuinya tidak sebentar Ustaz, apalagi kalau anak laki-laki sehari itu bisa berkali-kali menyusui itu. Jadi harus kondisi anak juga lapar ya? Ya, dalam kondisi lapar, dan susu yang diminum itu adalah merupakan hasil dari persalinan, dari hubungan suami istri. Baik, semoga bisa dipahami Bu Nining. Selanjutnya, nah ini ada lagi Ustadz. Ustadz izin bertanya dari Ibu Risma, bagaimana hukumnya menyusui 2 anak yang jarak umurnya berdekatan 1 tahun, sehingga menjadikan anak pertama menyusui lebih dari 2 tahun? Dan bagaimana hukumnya menyapi dengan memberikan olesan pahit atau sejenisnya? Jadi anak ini menyusuinya lebih dari 2 tahun Ustadz. Bukan 24 bulan, kan kalau 1 tahun itu 2 tahun itu kan 24 bulan. Nah ternyata anak ini menyusui lebih dari itu. Bagaimana hukum menyusui lebih dari 2 tahun? Dan juga bagaimana hukum menyapih dengan memberikan olesan pahit atau sejenisnya? Nah ini mama Ustadz kerjaannya supaya anaknya mau disapi. Ada aja cara-caranya gitu. Mulai dari yang tekniknya, obat merah lah, teknik menyapi. Gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Hukum dasar Al-Quran menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun. Itu Al-Baqarah.
Ada juga yang mengatakan selama 30 bulan. Tapi tadi yang saya sampaikan bahwa itu penggabungan 6 bulan masa kehamilan dengan 24 bulan masa menyusui. Kalau misalkan ada seorang anak yang menyusu kepada ibunya lebih dari 2 tahun, tidak jadi masalah, silahkan. Ulama kita membolehkan lebih daripada 24 atau haulaini kamilaini. Akan tetapi lebih baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa hendaknya kita menyusui selama seorang anak menyusu kepada ibunya selama 24 bulan atau haulaini kamilaini 2 tahun berturut. Adapun yang kita lakukan, yang sebagian ibu-ibu lakukan ketika hendak menyapi atau memisahkan dia dari anaknya, dia lakukan hal seperti menyimpan suatu zat yang pahit ke istri saya melakukan seperti itu. Jadi itu hukumnya boleh saja, silahkan melakukan, karena ini merupakan salah satu aplikasi daripada tuntunan ayat Al-Quran yang mengatakan wafisaluhu fi amaini, dan hendaknya dia menyapi anaknya setelah sempurna penyusuan itu selama 24 bulan atau 20 haulaini kamilaini. Dan kalau misalkan menurut tafsir An-Nabusi bahwa mengatakan bahwa kata-kata kamilaini ini merupakan takkid. Ini merupakan takkid bahwa hendaknya kita menyusui hanya sebanyak 24 bulan atau 2 tahun. Akan tetapi ada sebagian ulama membolehkan lebih daripada 20 dan la ba'sa bih, tidak mengapa menyusui lebih. Yang penting jangan terlalu berlebihan dan lebih afdalnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Adapun yang dilakukan, saya ulang, yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk supaya menyapi anaknya, memisahkan anaknya yang melakukan hal-hal seperti itu, ya wajah-wajah saya selama tidak ada mudarat kepada ibunya dan tidak ada mudarat kepada anaknya. Demikian Ustaz. Ada di suatu tempat, terutama di tempat saya, Ustaz, di Serang itu kadang-kadang dikasih suwuk, Ustaz. Jadi kayak semacam kalung yang ada hitam-hitam di sini, saya juga kurang ngerti itu. Ya. Jadi kayak dibawa ke tukang pijat, sama tukang pijatnya dikasih kayak suwuk kalau istilahnya, nggak tahu saya kalau daerah lainnya. Kalau di Banten itu namanya suwuk. Jadi entah apa isinya. Jadi anak-anak itu kalau udah dituin suka ya kabarnya ya gitu. Itu berhenti. Itu bagaimana, Ustaz? Apa ada indikasi kesyirikan atau gimana itu, Ustaz? Boleh nggak itu ya? Dilihat dari tujuannya sebenarnya. Artinya sama seperti perilaku memakai cincin misalkan. Ada orang yang meyakini bahwa cincin itu bisa memberikan mudarat atau manfaat. Kalau misalkan kita sudah sampai pada suatu titik keyakinan seperti itu, berarti haram hukumnya melakukannya. Tetapi kita menyadari bahwa ini merupakan salah satu sebab yang Allah ciptakan dan yang menjadikan anak itu berhenti adalah Allah, saya rasa tidak masalah. Tidak sampai kepada hal-hal yang syirik. Kalau misalkan dia lebih dekat ke arah kesyirikan, maka tinggalkan. Yang dilakukan. Di daerah kami, di Sulawesi juga ada yang seperti itu. Dia pasang di kalung, warna hitam, kemudian itu dipakaikan kepada bayi untuk menghindari supaya dia berhenti untuk menyusu kepada ibunya. Akan tetapi kalau dia sudah sampai kepada batas bahwa yang memberhentikan anak itu menyusui adalah alat tersebut, maka sudah masuk dalam hal-hal atau zona kemusyrikan. Mungkin masih ada jalan Ustazah yang lebih bagus kita lakukan. Kita akan cari hal-hal yang kira-kira bisa berikan anak-anak mainan, biarkan anak-anak main dengan temannya sehingga dia sudah tidak tergantung lagi kepada mengkonsumsi daripada ibunya. Jadi menyapi dengan cinta ya, Ustaz ya. Jadi memang sebenarnya ada komunitas-komunitas juga yang mengajarkan teknik-teknik menyapi dengan benar. Artinya anak-anak sudah diberikan stimulasi sebelumnya dengan tidak mendadak. Kalau dikasih-kasih gitu sebenarnya mendadak juga, Ustaz itu. Betul. Dilihat mudaratnya, misal mudaratnya lebih besar jangan dilakukan.
Terima kasih Ustaz. Saya rasa ibu-ibu yang lebih paham pada persoalan ini. Ya, ibu-ibu paham, tapi kadang-kadang karena berkaitan dengan sebentar, Ustaz. Nah, berkaitan dengan hukum, kadang-kadang kita nih ibu-ibu tuh berjalan sesuai dengan kebiasaan aja, Ustaz. Ya. Dulu ibu saya begini, maka saya begini. Jadi itu agak sedikit perlu pencerahan ya, gitu, untuk terus bersama. Terima kasih ya, Pak. Nah, maaf Ustaz, biasa mama banyak. Nah, selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Rini Raihana. Berapa lama batasan anak menyusu kepada ibu susu? Nah, sehingga ibu tersebut disebut ibu susu, menyusui dengan ASI tapi lewat botol susu karena ibu bekerja. Apakah dampaknya beda dengan menyusu langsung kepada ibunya? Jadi sekarang kan gini Ustaz, ibu-ibu banyak yang memerah ASI ya Ustaz ya, karena bekerja di kantor, sehingga memerah ASI di kantor, disimpan dalam wadah, dimasukkan ke kulkas, nanti sepulangnya disusukan kepada anak-anaknya. Dan anak yang ditinggal juga, anak-anak yang ditinggal itu tidak kehilangan ASI ibunya, tetap dia minum ASI tapi melalui botol itu Ustaz. Nah sekarang kesadarannya sudah sampai tahap itu, ibu-ibu berusaha untuk memberikan ASI terbaik buat anak-anaknya. Namun yang jadi pertanyaan, kalau lewat botol gitu dampaknya bagaimana Ustaz? Apakah akan beda antara anak yang menyusu ASI langsung dari puting ibunya dengan anak yang lewat dotan, gitu, lagi dot. Mungkin yang perlu ibu-ibu pahami bahwa seorang ibu yang menyusui atau bank susu yang paling bagus adalah di ibu tersebut. Bahwa ketika musim panas, susunya akan hangat. Ketika susunya akan dingin. Ketika musim dingin, susunya akan itu secara otomatis. Karena tubuh seorang perempuan itu sudah dirancang seperti itu. Untuk menjadikan anak itu lebih nyaman, lebih enak, sehingga bisa dia mengkonsumsi dengan lahap. Dibanding misalkan ketika dia pindahkan, walaupun itu dibolehkan karena ini yang dilakukan oleh saudara Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, ini yang dilakukan oleh Sahla binti Suhail kepada Salim Maula Abu Zaifah, dia mengeluarkan air susunya kemudian diminumkan kepada Salim yang sudah beranjak jadi remaja pada waktu itu. Dan ini kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah kepada keluarga Suhail, kepada keluarga Abu Huzaifah. Ketika misalkan seorang ibu, dan ini pernah terjadi, apa yang disampaikan, yang ditanyakan adalah di Amerika pernah diberlakukan. Jadi ibu-ibu dikumpul kemudian diminta untuk memproduksi ASI. Akan tetapi itu dikecam oleh WHO dan dikecam oleh ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa banyak sekali bakteri-bakteri akan bermuncul. Yang kedua, masalah nasab nanti yang sulit kita identifikasi. Misalkan ini anaknya siapa, ini ibunya siapa, ini seperti itu. Nah, adapun misalkan kalau sifatnya pribadi, menuangkan dan memasukkan ke botol ASI seorang ibu kemudian memberikan kepada anaknya, itu sah-sah saja. Dan itu bisa menjadi ibu sesusuannya selama dilakukan selama 5 kali. Dan itu jelas tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika pada waktu itu, yang mengumpulkan semua wanita-wanita kemudian dia produksi susu secara besar, ASI secara besar-besaran untuk diberikan kepada, tentunya dengan sterilisasi. Kalau misalkan dari seorang ibu, kita tidak perlu lagi yang namanya sterilisasi. Akan tetapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan seperti perlu sterilisasi dan segala macamnya, sehingga menjadikan makanan yang akan dikonsumsi bayi itu lebih tahan daripada bakteri-bakteri yang diperkirakan akan mengganggu fisik bayi tersebut. Nah, selanjutnya nih Ustaz, masih ada yang ditanya oleh Bu Rini nih. Ya. Kan tadi batasan anak menyusui kepada ibunya 2 tahun. Ya. Nah, bagaimana dengan pada ibu susuan? Ibu susuan 2 tahun juga atau bagaimana Ustaz? Jadi anak sampai usia 2 tahun. Ibu susuan itu setelah dia menyusui 5 kali berturut-turut dalam kondisi kenyang. Maksudnya begini, anak ini menyusu sama ibunya seperti menyusu kepada ibu susunya seperti dia menyusu pada ibunya. Artinya gini kan, kalau
yang tidak mampu menyusui, dia otomatis meminta orang lain untuk menyusui anaknya. Nah, kalau disusui oleh ibunya sendiri kan jatahnya 2 tahun, Ustaz. Nah, bagaimana jika dengan 2 tahun juga, harusnya 2 tahun. Tetap sama-sama Dan 2 tahun melakukan juga. pembayaran secara ma'ruf kepada ibu susuan tersebut. Ya, semoga bisa dipahami Bu Rini ya. Selanjutnya Ustadz dari Bu Solehah. Ini kadang-kadang memang harapannya ibu-ibu bisa menyusui anak sendiri ya Ustadz ya. Betul, lebih afdal. Tapi ada kondisi yang membuat ibu-ibu ini tidak bisa menyusui anaknya. Bagaimana dengan seorang ibu yang Allah takdirkan yang tidak bisa memberi ASI kepada anaknya? Artinya ASInya tidak keluar Ustadz. Walaupun sebetulnya ASI ini bisa dipancing, disimulan ya, dengan berikan pijatan pada sang ibu. Itu tekniknya teman-teman medis ngerti. Nah, tapi ternyata udah dilakukan sebagian banyak, udah makan segala, udah daun katuk, udah dimakanin apa semua, udah pijat, tapi nggak keluar juga Ustadz. Nah, bagaimana ini menyikapi kondisi ibu ini? Kadang-kadang kan begini juga Ustadz ya, di kalangan ibu-ibu tuh tidak maksud membuli, tapi kadang-kadang ketika ada ibu-ibu yang tidak menyusui anaknya, orang-orang langsung sedikit agak mencibir gitu. Kok nggak menyusui anak? Itu kan melahirkan rasa tidak nyaman kepada ibu-ibu tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Yang pertama mungkin harus terus berusaha. Jadi ya seperti yang saya sampaikan pada interpretasi kata-kata walidat itu, ada hubungan antara suami istri ini yang bisa menjadikan ASI itu lebih lancar. Itu yang pertama. Jadi jangan bosan-bosan berusaha. Karena menyusui anak sendiri itu jauh lebih afdal dengan kepada orang lain, apalagi memberikan ASI yang hasil teknologi. Kalaupun misalkan tidak mampu, sudah berusaha seperti yang disampaikan tadi, wa antastardi'u auladakum. Kita cari ibu sesuai yang kira-kira mampu, yang kita percaya, yang jelas keturunannya, kemudian sudah terkenal bahwa ibu ini bagus, kemudian kita kasih upah sesuai dengan standar yang ada dalam masyarakat tersebut. Wantastardiu auladakum fala junaha alaikum, tentunya dengan izin suami. Suami harus memberi izin kepada istrinya, boleh enggak? Ini harus komprimasi antara suami dan istri, kira-kira siapa yang akan kita jadikan sebagai ibu susuan terhadap anak kita. Itu jawabannya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Fuza. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan seorang bayi perempuan yang diadopsi, namun tidak disusui oleh ibu angkatnya? Ketika anak tersebut sudah balik dan dekat dengan ayah angkatnya, bagaimana hukum antara kedekatan antara ayah dengan anak tersebut dengan ayah angkatnya? Jadi ada anak diangkat Ustaz, jadikan anak angkat, cuma ibu angkatnya tidak menyusui. Nah, ini tabani ya. Nah, bintun tabani gitu Ustaz, atau ibn. Nah, bagaimana hubungannya kalau dia perempuan, bagaimana hubungannya dia dengan ayahnya, ayah angkatnya, laki dengan ibu angkatnya? Mungkin kayak kasus Salim tadi Ustaz. Ya, ayahnya itu mahram anaknya. Artinya seorang suami istri yang setangkat ya. Kemudian ini dia mengadopsi seorang anak, ya kan? Mengadopsi seorang anak perempuan, kemudian anak ini disusui oleh istrinya. Kemudian anak ini gimana? Tidak disusui, Ustaz. Ya, disusui oleh istrinya, kemudian beranjak dewasa, dia mahram. Jadi dia anaknya laki-laki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah ketika Sayyidatuna Aisyah seorang paman sesusuan, bahkan paman sesusuan. Saudaranya Aisyah, saudara laki-laki ayah Aisyah yang menyusui, yang sesusuan Sayyidatuna Aisyah, pamannya Ibnu Qais. Ketika dia datang bertamu kepada Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidina Rasulullah ke rumah Rasulullah di Madinah pada waktu itu, Sayyidatuna Aisyah langsung memakai hijabnya. Beliau memakai hijabnya, kemudian Rasulullah mengatakan tarabbaitlak. Kemudian Sayyidina Rasulullah mengatakan itu paman kamu, paman sesusuan. Dari hadis ini jelas bahwa paman itu jauh, apalagi yang namanya suami daripada ibu yang menyusuinya. Itu mahram. Jadi tidak mengapa anak tersebut
tidak mengapa ayah melihat raful hijab, melihat aurat daripada anaknya, karena dia merupakan anak sesusuan. Walaupun dia sifatnya tabanni, karena dia sudah menyusu kepada istrinya, apalagi sudah susunya mengikut mazhab Syafi'i sudah lebih dari 5 kali sampai kenyang. Tapi gini Ustaz, ini yang ditanyakan adalah ini anak diadopsi tapi tidak menyusu kepada ibunya, tidak menyusu kepada ibu angkatnya. Kan kalau dia perempuan dengan perempuan otomatis mahram ya, muslimah kan mahramnya muslimah juga. Ya. Nah sementara suami si perempuan ini kan berarti bukan mahram dia kan Ustaz, karena tidak ada di Islam tidak dikenal istilah tabani. Dan tabani itu sudah dibatalkan oleh Islam. Ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim sebagai anaknya, ketika Sayyidina Rasulullah mengangkat Zaid bin Sabit sebagai anaknya, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi sistem tabani, sistem pengadopsi anak itu berlaku rentet. Artinya kalau misalkan dia adopsi berarti anak perempuan ini merupakan bukan muhrim daripada ayahnya, ayah angkatnya. Kecuali ibunya menyusui, istri laki-laki tersebut menyusuinya. Atau mungkin misalkan dia angkat memang sudah ada hubungan keluarga, misalkan ponakan, kalau seperti itu ya tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau dia orang lain bukan daripada keluarganya yang dia adopsi. Dan sekali lagi hukum tabani adopsi dalam Al-Quran sudah dibatalkan, tidak ada. Jadi ketika misalkan seorang muhrim kemudian diadopsi oleh seorang sepasang suami istri, tetap haram bagi laki-laki itu untuk melihat aurat daripada anak perempuan tersebut. Baik Ustaz. Ini Ibu Fuza yang bertanya, bisa ditanggapi, silakan, sudah bisa dipahami. Mohon dibuka Bu, speakernya Bu. Bu Fuza hadir? Iya Bu, hadir. Silakan, bisa dipahami ini penjelasan dari Ustadz? Alhamdulillah Ibu, sudah. Sudah ya? Berarti bukan mahram ya, karena tidak disusui ya? Ya, oke. Tidak ada tanggapan dari penjelasan Ustadz? Ada kondisi Ustazah, dia ayah sesusuan. Jadi dia tidak ibu sesusuan, akan tetapi dia ayah sesusuan. Kondisi ini ketika misalkan seorang suami punya 2 istri. Istri pertama menyusui anak ini sebanyak 2 kali. Istri kedua menyusui anak ini sebanyak 3 kali. Berarti yang pertama bukan ibu susuan, yang kedua bukan ibu susuan, tapi dia ayah daripada suami keduanya. Nah, nangkap maksud saya. Artinya dia ayah sesusuannya. Ya. Jadi dia halal untuk melihat wajah dan melihat raful hijab kepada anak perempuan tersebut. Saya ulang lagi, ketika misalkan seorang laki-laki, seorang perempuan yang disusui oleh istri pertama sebanyak 3 kali, istri kedua sebanyak 2 kali, berarti total 5 kali seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah berdasarkan hadisnya Sayyidatuna Aisyah. Olehnya itu anak ini mahram kepada suami daripada kedua ibu tersebut. Walaupun ini bukan ibu susuan, yang lainnya juga bukan ibu susuan. Karena tadi masuk ke yang al-fahlu itu Ustaz ya, laki-laki yang istrinya menyusui. Istrinya menyusui 3 kali dan 2 kali. Karena dua-duanya istrinya, makanya dia disebut sebagai ayah sesusuan. Selanjutnya Ustaz, dari Pak Hendi Subhan. Mirip dengan yang di atas, tapi nggak apa-apa, tetap saya bacakan. Peristiwa menyusui adalah terjadinya kontak fisik lahir dan batin antara ibu dan anak. Bagaimana jika anak bayi di muslim disusui oleh non-muslim? Tinjauan akidahnya bagaimana Ustaz? Juga mungkin sang ibu pemberi ASI telah mengkonsumsi makanan lain yang diharamkan. Jadi yang menyusui, kebalikan dari pertanyaan Bu Nining. Kalau Bu Nining tadi kita menyusui anak non-muslim, kalau ini Pak Hendi bertanya sebaliknya. Anak muslim disusui oleh orang tua atau ibu non-muslim. Bagaimana itu Ustaz?
Karena ada kemungkinan kan mereka memakan sesuatu yang enggak baliknya ya. halalkan. Pertama yang saya sampaikan tadi bahwa anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ini hubungannya dengan sekarang adalah seorang ibu yang menyusui. Kalau misalkan dia makan sesuatu yang haram, diharamkan, apakah itu berefek kepada seorang anak yang menyusu kepadanya? Olehnya itu dalam Al-Quran disampaikan kepada kita bahwa ketika seorang anak hendak menyusui kepada seorang ibu susuan, itu harus memperhatikan hal-hal yang dari mana kebersihan makanannya, kemudian dari mana nasabnya, kemudian itu semua hal yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting yang harus kita perhatikan bahwa orang tua bayi tersebut harus memberikan upah kepada ibu yang menyusui tadi. Kalau misalkan ibunya seorang Kristiani, kenapa harus membawa anaknya anaknya disusui oleh seorang Kristiani? Kan banyak umat Islam, banyak muslimah yang mampu. In case kejadian seperti itu, kita kembali kepada kaidah usuliyah yang mengatakan bahwa sesuatu yang sudah mengalami proses misalkan dia makan babi, kemudian dia konsumsi babi, ketika babi ini akan diolah menjadi sari di dalam tubuh perempuan tersebut. Ini namanya kita istilahkan sebagai suatu prosesi. Ketika suatu makanan atau benda yang telah mengalami prosesi, maka hukum yang berlaku pada benda asli itu akan berbeda dengan hukum yang hasil dari produksi tersebut. Misalkan contoh, hamar, tuak itu ketika pertama kali kita petik itu rasanya yang pertama adalah manis, yang kedua adalah pahit, yang ketiga adalah kecut, cuka. Misalkan kondisi ini kita sebutkan atau istilahkan dalam kaidah usuliyah proses hukuman, proses status hukum berbeda-beda. Sama seperti ketika misalkan seorang mengelola zat-zat dari babi, kemudian dijadikan kosmetik, misalkan ada unsur-unsur keharamannya. Ulama-ulama kita mengatakan, sebagiannya mengatakan membolehkan, walaupun sebagian besar ulama mengatakan tidak dibolehkan. Jadi ada prosesi kimiawi yang menjadikan status hukumnya berbeda. Dia sudah makan babi, kemudian dirubah, dijadikan sari makanan untuk sang bayi, kemudian dikonsumsi oleh bayi, dan itu sah-sah saja. Dan itu hukumnya boleh saja dan tidak berefek kepada bayi. Artinya bayi tidak mengkonsumsi barang babi atau makanan babi, tapi dia mengkonsumsi sesuatu yang mengalami proses kimiawi. Berarti mungkin bisa dikatakan dibolehkan dalam kondisi yang sudah ini kalau tidak ada jalan lain, tidak ada di kampung itu, tidak ada seorang wanita yang mampu memberikan, silahkan. Dalam kondisi darurat. Dan saya rasa di Indonesia jarang sekali kejadian-kejadian seperti itu. Kecuali mungkin di pulau-pulau terpencil, bisa kita temukan hal-hal seperti itu. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa dipahami ya Pak Hendy. Selanjutnya, sebentar, mungkin kita kasih kesempatan juga nih Pak Hendy untuk menanggapi ya Ustadz ya. Ustazah, biar ini. Mohon maaf, saya ada meeting nanti jam 10 menit lagi kayaknya. Oke, kita langsung lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan ibu yang mengalami baby blues? Apakah ada solusinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Gimana? Hukum, sebentar. Baby blues, Ustadz. Jadi ibu-ibu yang kondisinya depresi saat melihat bayinya. Jadi ada semacam penyakit jiwa, Ustadz, biasanya memang dialami oleh ibu-ibu setelah melahirkan, perasaan tidak berdaya, perasaan tidak nyaman, tidak mampu untuk menjadi seorang ibu. Nah, bagaimana Ustadz, bagaimana solusinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Ustadz? Dalam Al-Quran kita sudah sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan semuanya, Allah menjelaskan secara komprehensif. Misalkan di surah yang sama, di ayat yang sama di 233, la tudaru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wa 'alal warisi misal tadi. Hendaknya jangan karena anak itu seorang ibu merasa tertekan,
Jangan karena anak itu seorang ayah merasa tertekan. Artinya ketika misalkan seorang ibu setelah melahirkan mengalami kondisi-kondisi yang menurut survei yang dilakukan dokter menyatakan bahwa si ibu tidak diperkenankan untuk menyusui anaknya, maka hal itu sah-sah saja. Bahkan boleh dipisahkan, disusui dengan orang lain keluarganya atau mungkin orang yang disewa untuk khusus menyusuinya. Itu sudah jelas dalam Al-Quran, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi wa 'alal warisi mithlu dzalik. Paham ya Ustaz? Mungkin janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, atau sebaliknya anak menderita karena ibunya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam kondisi depresi tadi, silahkan dipisah ibu daripada anaknya. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini nggak bisa dipaksakan juga ya, ketika Tidak ibu bisa sudah dipaksakan. tidak bisa ini menyusui anak atau kondisi sedang tidak nyaman, maka boleh dicarikan solusi lain. Ya, dengan tokoh dari seorang ayah ya. Mu'alal maulid itu Mu'alal maulud ya. Lahu rizquhunna wa kiswatuhunna ya. Betul. Jadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan fasilitas kepada anaknya tanpa harus memaksakan sang istri untuk menyusui anaknya, karena kondisi istri saat itu sedang tidak memungkinkan untuk menyusui anak. Ya, seorang walid ya harus memperhatikan kondisi istrinya. Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa ada unsur saling keterkaitan satu sama lain antara ayah dengan istri dalam hal menyusui. Makanya Allah menggunakan kata-kata walidah. Misalkan ketika suami melihat kondisi istrinya tidak mampu, kemudian dia memaksakan untuk menyusukan anaknya kepada istrinya, itu kan zalim. Itu zalim. Jadi olehnya itu Allah menggunakan kata-kata wal walidatu, tidak menggunakan kata-kata wal ummahatu, karena ada kontribusi dua-duanya antara seorang ibu dan seorang ayah. Bukan ibu saja, akan tetapi ayah. Kontribusi untuk memperbanyak air asinya, kemudian kontribusi mensuplai makanan kepada istrinya, kontribusi melihat kondisi istrinya kalau misalkan lagi sakit atau seperti apa. Suami berkewajiban untuk memberikan solusi yang terbaik kepada auladahunna, anak-anak mereka. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz izin bertanya dari Ibu Aminah. Berarti hukum Bank ASI, mendonor ASI maupun membeli dari Bank ASI hukumnya tidak boleh ya Ustadz? Bisa didengar Ustadz? Halo, iya. Ya. Jadi hukum Bank ASI itu jadi tidak boleh ya Ustadz ya? Hukum ya seperti yang disampaikan mendonor ASI, Bank ASI. Jadi seperti ini mungkin. Pada dasarnya hukumnya boleh. Selama dia mampu memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, kepada ibu-ibu yang ada di sekitarnya. Selama dia mampu mengidentifikasi bahwa ini susu ASI dari si A, ASI dari si B, dan itu datanya lengkap. Ketika dia semua syarat-syarat ini tidak bisa terpenuhi, maka batal kebolehan tersebut menjadi statusnya tidak dibolehkan. Maksud saya, ulama-ulama kita mengharamkan Bank ASI sebenarnya karena ini masalah kira-kira nanti siapa ibu susuannya, siapa saudara sesuannya, siapa saudari sesuannya, kan seperti itu rasanya, sehingga tidak terjadi nanti percampuran nasab dalam suatu komunitas. Jadi pandangan ulama-ulama kita ketika mengharamkan Bank ASI, tanda kutip, kecuali tadi mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama kita, jauh ke depan, karena ini masalah tanasul, ini masalah keberlangsungan tatanan kemasyarakatan kita, tatanan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini masalah keberlangsungan sampai hari kemudian nanti. Coba kita perhatikan, misalkan kalau ada Bank ASI, kemudian kita mengawini saudara sesusuan, kemudian kan kita tidak tahu apakah saya saudara sesusuan atau tidak. Nah, ini alasan yang kuat dijadikan oleh ulama kita sehingga mengharamkan yang dinamakan Bank ASI. Oke, berarti Bank ASI ini sebetulnya bukan berarti saya tidak boleh ya Ustaz ya. Artinya yang ada syarat-syarat yang harus bisa dijalankan oleh pengelolanya. Betul. Karena ini sulit ya Ustaz ya mengidentifikasi semua air susu dari siapa.
walaupun sebenarnya hukum donor ASI-nya boleh ya Ustaz ya, seperti orang menyusui atau menitipkan anak kepada orang yang menyusui anak kita gitu. Tapi ketika sudah berbentuk masif, itu harus punya ya SK, syarat dan ketentuan berlaku, kurang lebih begitu Ustaz ya? Betul, seperti itu Ustaz. Sulit itu, sulit, kecuali mungkin teknologi kita misalkan sudah diidentifikasi berapa perempuan atau ibu-ibu yang dijadikan sebagai sumber daripada ASI tersebut, atau ASI tersebut memiliki campuran lain, jadi bukan murni daripada itu sebenarnya sangat sulit. Makanya ulama-ulama kita mengambil jalan saduz zara'i, lebih mencegah gitu Ustaz ya? Betul, pencegahan supaya tanasul berkembang, berjalan dengan sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kondisi begini, saduz zara'i sama darul mafasid itu aula ya Ustaz ya untuk dijalankan. Hingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kurang lebih seperti itu Ustaz yang bertanya. Saya lihat sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kebetulan Ustaz juga punya agenda. Ini saya juga sudah, mohon maaf ini. Biasa mak-mak banyak ininya. Jadi mungkin langsung kepada closing statement aja Ustaz. Ustazah mohon maaf, boleh minta waktu sedikit? Ya, closing statement aja Ustaz. Ya, saya terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Islah Al-Mukarram Dr. Hermanto. Terima kasih kepada emak-emak semuanya yang sudah memperkenankan saya untuk memberikan berbagi di kegiatan emak-emak Islah 98 ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa kita manfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Akhirul kalam innallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asri yang telah memaparkan dan juga memberikan kesempatan kita untuk bertanya jawab. Luar biasa ilmunya, sangat luar biasa. Sebentar, Afal cantik solehah, sebentar. Jadi kita jadi banyak tahu ya Ustadz ya, artinya hal-hal yang mungkin selama ini kita pikir biasa-biasa saja atau tidak inilah gitu, udah susuin aja gitu, selesai urusan gitu, anak penting selamat sehat gitu. Padahal ada konsekuensi yang harus kita perhatikan, termasuk tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga cukup memperkaya khazanah keilmuan kita semua. Sebelumnya saya minta para peserta untuk membuka link tadi catatan chat ya. Tolong mengisi daftar hadir karena bagi yang mengisi daftar hadir insya Allah kita akan buatkan sertifikat. Gitu. Karena ada beberapa teman yang masuk lewat bagikan semua terdaftar. Ada juga yang mendaftar tapi tidak hadir. Jadi makanya kami buat daftar hadir agar bisa memberikan feedbacknya kepada acara-acara Emak Islah. Itu bisa dilihat ya tadi sudah bisa dilihat nih yang ini ada display daftar hadir ar-rodoah ya, mohon diisi ya teman-teman. Selanjutnya kita mohon dibuka, kita mau foto bersama ya. Bentar, mana? Boleh minta di close dulu Ustaz, share screen-nya. Kita mau foto bersama. Ustaz Asri. Oke. Ada berapa ini nih? Cukup cuma satu layar ya, cukup ya. Teman-teman mohon dibuka. Dibuka ininya, kameranya kita Solehah minggir sebentar. Mohon maaf nih begini nih. Oke. Ada. Oke, yuk mohon dibuka. Itu Bu Yuyunnya pakai coklat. Yeah. Ini. Oh iya, ada Bu Yuyun kata apa, ada gurunya. Iya itu Bu Guru Akaf. Oke. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu Yuyu. Afaf jadi host ya. Pintarnya. Ih. Host Afaf. Ustazah Afaf. Amin. Amin, Cantik. amin. Aku mau ke taman ada binatang. Oh iya. Yuk, itu ustadnya mau rapat. Ada kucing. Yang dimakan. Oke. Teman-teman sudah siap semuanya? Sudah. Oke, baik. Apa kalau mau foto silakan duduk samping Bunda. Ya, duduk yang baik. Yuk kita foto. Senyum dong. Oke. Bersama kita. Iya, Bu. Iya, sebentar. Cinta aku. Oke, siap. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan. Oke, kita dulu. Sebentar. Oke, nanti daftar hadirnya saya share lagi ya setelah kita berfoto. Oke, yuk 1, sebentar nih. 1, 2, 3. Apa sebentar? Namanya duduk yang baik. Aku mau juga. Allah. Sebentar. Aduh, tuh diliatin sama Tante Rima tuh. Oke, 1, iya boleh. 1, boleh dulu sebentar suara apa? 1, 2, 3. Sebentar. Aku mau pipis. Jangan dulu. Iya, kamar mandi dulu. Nanti saya akan gereja. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mungkin dibantu mana? Bu Sari udah keluar ya? 2, 3. Oke, sebentar. Enggak, ya. Udah kayak ini belum? 1, 2, 3. Oke, sudah dikirim semuanya Pak Bu ya? Udah, oke. Terima kasih Bu Sari. Oke. Dengan saya kembali bisa tutup ya. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Mohon maaf ini moderatornya nyambi ngasuh. Udah dikondisikan tapi ternyata anak luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ada saran-saran yang disampaikan kepada panitia. Kira-kira materi apa yang bisa cocok untuk kita bahas bersama. Karena lagi-lagi ini adalah satu sarana sharing ilmu yang cukup menarik. Seperti Ustadz Asri Aidit ada di Pakistan dan lain sebagainya. Sebelumnya ada Ustadz yang dari Palembang dan dari Aceh dan lain sebagainya. Kita anggap ini sebagai satu bentuk media untuk kita bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling pengalaman masing-masing, sehingga ini bisa saling memberi inspirasi dan memperkaya wawasan kita bersama. Dengan demikian mari kita tutup diskusi hari ini kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya persilakan bagi yang mau live, gitu kan. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ini, yang belum isi daftar hadir ya, silakan.